pagi Bu Eni. Iya, selamat pagi Pak Sambahan. Ya, pada pagi hari ini saya akan melakukan observasi di mana Bu Eni pada pagi hari ini akan melaksanakan coaching terhadap Pak Tri Toto selaku kelas. Nah, ini saya akan menjadi observer, mengamati apa yang akan dilakukan Bu Eni selaku coach. Ada beberapa yang nanti saya ingin ketahui, ingin saya pahami lebih dahulu sebelum Bu Eni nanti melakukan coaching gitu ya. Yang dimana dalam pelaksanaan coaching itu memang menggunakan berbagai alur, berbagai cara, teknik. Salah satunya adalah dengan menggunakan alur cerita gitu ya. Apakah rubrik yang digunakan oleh Bu Eni nanti dalam coaching nanti sesuai dengan alur cerita juga? Di sini saya akan melakukan kegiatan coaching, di mana dalam melakukan kegiatan coaching di sini saya akan menggunakan alur dikta, di mana dikta sendiri adalah yang berarti yang pertama menentukan tujuan dari diadakannya coaching, yang kedua adalah identifikasi masalah atau di sini menggali pertanyaan dan memberi informasi dari si coach tentang permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga akan menanyakan rencana aksi atau kegiatan yang akan dilakukan ke depannya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Untuk yang terakhir yaitu tanggung jawab atau komitmen yang nanti akan dilakukan dalam rangka melakukan rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach tersebut. Jadi benar sekali Bu, jadi untuk coaching memang perlu ada tahapan-tahapan seperti yang Ibu Eni tadi sudah sampaikan mengenai alur cerita tentang tujuan dari coaching, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab pada pelajar nantinya. Nah, kemudian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching nanti apa? Jadi, kali ini untuk kompetensi yang nanti akan saya kembangkan atau saya lakukan sesuai dengan kompetensi yang ada dalam kegiatan coaching Pak. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present. Saya akan berusaha untuk melakukan kehadiran penuh atau present begitu juga dengan si coaching. Yang kemudian akan juga melaksanakan kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan aktif dalam psikosi nanti untuk mengutarakan permasalahan. Saya akan berusaha mendengarkan aktif sehingga saya bisa mengikuti permasalahan yang dihadapi oleh psikosi. Dan yang lain adalah mungkin nanti saya harus bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot yang nantinya saya bisa gunakan untuk menggali informasi yang timbul atau yang menyebabkan permasalahan yang dihadapi oleh psikosi. Jadi Bu Eni nanti dalam melakukan coaching ada 3 kompetensi ya. Jadi ada yang nanti kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Kemudian gini Bu, pertanyaan terakhir nanti sebelum Ibu melakukan coaching kan, indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Eni apa nanti? Untuk indikator atau tujuan pengembangan yang ingin saya capai di sini, saya ingin si coach itu bisa memaksimalkan potensinya Pak. Saya ingin si coach itu bisa yang pertama dari mengutarakan permasalahannya, yang kedua melakukan upaya yang dilakukan, selanjutnya adalah melaksanakan rencana aksi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul sehingga nanti si coach bisa menyelesaikan atau mempunyai solusi dari permasalahan yang dihadapi dan dia mengerjakan dengan sendiri tanpa bantuan dari orang lain gitu Pak. Jadi kompetensi spesifiknya? Untuk kompetensi spesifiknya di sini nanti saya mungkin saya akan lebih ke alur identifikasi masalah, yaitu dengan menggali pertanyaan yang mungkin berbobot sehingga nanti informasi atau nanti ada mungkin hal-hal spesifik yang belum bisa terungkap. Nanti saya mencoba untuk lebih bisa menekankan lagi bagaimana pertanyaan yang saya gunakan untuk memancing
supaya nanti psikoji bisa mengutarakan permasalahan, menyampaikan informasi secara rinci, jadi saya bisa mengetahui secara detail permasalahan yang dihadapi oleh psikoji. Terima kasih Bu. Ini sementara sebelum Ibu melakukan coaching ada beberapa pertanyaan. Terima kasih sekali. Kemudian nanti selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bu Eni untuk melakukan coaching pada Pak Tritodo. Dan saya tadi sebagai observasi saja mengamati bagaimana Ibu melakukan coaching. Sehingga nanti ada beberapa pertanyaan Bu. Setelah nanti melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Sementara saya sudah dulu, nanti setelah Ibu coaching saya akan lanjutkan itu. Monggo saya silakan untuk waktunya Ibu melakukan coaching kepada Pak Tritodo. Selamat pagi Pak Triwin. Bagaimana kabarnya Pak Triwin? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat baik. Di sini ada apa ini Pak Triwin ingin bertemu dengan saya? Bisa disampaikan? Ada apa Pak? Ini kan sekedar cerita kan saya itu punya permasalahan dan saya ngajar, kebetulan saya ngajar praktek kita sudah itu di permasalahannya itu saat praktek itu kebetulan saya mendapatkan di jadwal blok itu setengah dari kelas itu 16 sampai 18 anak. Itu padahal mesin yang ada di sekolah itu ya sekitar 6 sampai 8. Jadi separuh anak itu ya saya suruh gantian, tapi saat mengganti menunggu itu kelas itu tidak kondusif gitu di pembelajaran praktek. Jadi Pak Tri menyampaikan dalam pembelajaran bahwa untuk kegiatan praktek sebanyak siswa 16 sampai 18 dan untuk alat praktek atau mesinnya yang digunakan cuma separuh itu sih Pak. Itu permasalahan yang Pak Tri sampaikan. Jadi oke, baik, untuk tujuannya Pak, tujuan jenengan di sini itu selain menyampaikan permasalahan yang jenengan hadapi, tujuannya apa nih Pak? Mungkin dengan diskusi kita ini nanti kita dapat menemukan solusi permasalahan itu kan itu memang sudah berulang kali terjadi kan, jadi sudah berbagai mungkin dilakukan, tapi anak-anak tetap seperti itu, jadi kelas itu belum kondusif gitu. Jadi di sini Pak Triwin ingin solusi, solusi atau pemecahan dari permasalahan pembelajaran yang dihadapi. Permasalahan yaitu jumlah alat praktek tidak sesuai dengan jumlah siswa, gitu ya. Karena sebagian praktek yang sebagian menunggu giliran untuk praktek dan keadaan atau kondisi tersebut tidak kondusif dan dilakukan terus menerus karena belum ada pemecahan, gitu ya. Oke, baik. Gini, sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya atau mungkin rencana yang dilakukan, Pak Tri bisa menyampaikan dulu seperti apa pembelajaran selama ini yang dilakukan Pak secara lengkap, mungkin dari awal gitu, mungkin bisa disampaikan dulu. Jadi ada satu pembelajaran saya itu pertama anak itu jadikan satu untuk di kelas saya kasih teori. Sebelum ke praktek kan tentu saya kasih teori dulu, teori tentang materi yang akan dipraktekkan, juga untuk anak-anak itu membuat langkah pekerjaan kerja yang akan dilaksanakan saat praktek. Dan saat setelah selesai teori, anak-anak itu saya ajak ke bengkel untuk melakukan praktikum. Nah, permasalahannya ada di situ Bu. Jadi mesinnya itu kan cuma separuh dari kelas. Jadi selama ini ya anak yang praktek, nah yang nunggu itu kan ada yang jenuh, ada yang bahkan ada yang sampai tiduran juga karena menunggu praktek tersebut, sehingga tentunya kelas saya tidak kondusif itu. Baik, jadi saya ulangi lagi nih. Jadi untuk di awal pembelajaran semua siswa masih di kelas dengan menerima teori terlebih dahulu atau mungkin menuliskan langkah-langkah yang akan digunakan dalam kegiatan praktek nanti. Setelah selesai menuliskan langkah-langkah, kemudian
siswa tadi diarahkan untuk ke bengkel itu, dan di bengkel tadi adalah jumlah mesinnya tidak sesuai dengan jumlah siswa. Mesinnya sejumlah separuh dari jumlah siswa. Jadi untuk yang kelompok pertama praktek, yang kelompok berikutnya menunggu dulu, gitu deh. Jadi dari kegiatan menunggu tadi kan siswa mungkin tidak melakukan apa-apa, atau mungkin malah kadang bosan, mungkin ada yang tidur gitu kan? Iya. Jadi anak SMK seperti itu, gitu. Jadi itu yang membuat Pak Triwit masih kurang masih kurang puas dengan, masih belum maksimal dalam mengajar siswa, karena masih ada siswa yang nganggur, cara seperti tidak melakukan apa-apa. Baik, apakah sudah ada upaya Pak Triwit yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut? Iya, pernah itu kan untuk mengakomodir yang nunggu tadi, itu kan yang separuh praktek, yang separuh untuk yang nunggu itu tadi pernah saya kasih teori juga. Teori, terus mungkin juga saya suruh untuk seperti menggali, mencari informasi dari berbagai sumber untuk materi yang dipraktekkan. Itu pernah saya lakukan, tapi karena jam saya kan dari pagi sampai sore gitu, kalau jam produktif itu karena juga lama, terus kebetulan kelemahannya itu saya kan harus ngawasi yang praktek juga. Kalau misalnya itu saya kasih di samping bengkel, di samping mesin itu tentu kan berisik, dan saya kasih ke kelas, jadi saya itu harus benar mandir, misalnya ke teori, dipraktekkan juga harus diawasi. Untuk yang mesin kan memang harus presisi, yang utamanya juga untuk keselamatan kerja itu kan harus diawasi gitu. Jadi malah semacam mondar mandir kalau anak itu tidak diawasi, ya seperti itu Bu. Anak SMK itu dan teori perlu diawasi juga, yang praktek juga perlu diawasi juga. Itu yang juga menjadi masalah cara-cara yang pernah saya gunakan. Jadi sudah ada upaya sih Pak sebelumnya. Jadi daripada nanti yang menunggu praktek itu tidak melakukan apa-apa, mereka disuruh untuk kembali ke kelas, dengan disuruh untuk mencari referensi materi yang nanti akan digunakan dalam praktek. Tetapi karena keterbatasan tenaga dan Pak Triwit cuma satu, sedangkan harus mengajar di 2 ruangan dan 2 tempat, jadi masih belum maksimal. Kalau misalnya nanti Pak, kira-kira kalau misalnya ada yang membantu gitu, kira-kira nanti bisa efektif buatan nggih? Iya, itu kuncinya ada di situ. Jadi ada yang ngawasi, ya jadi nanti bisa kondusif prakteknya. Iya, jadi Pak Triwit bisa mengawasi yang praktek, terus yang di kelas tadi mungkin kalau ada yang mengawasi bisa berjalan, tetapi masih belum maksimal juga. Baik, kira-kira Pak Triwit untuk rentang skala sih pembelajaran yang selama ini dilakukan itu, kalau di rentang 1 sampai 10 itu kira-kira masih di angka berapa Pak untuk pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini Pak? Iya, mungkin masih di skala 6 kalau 6 sih. Kalau di pendidikan mungkin belum KKM ya. Belum. Masih di skala 6. Jadi karena seperti yang disampaikan Pak Triwit belum KKM, jadi makanya dari itu Pak Triwit mengadakan coaching ini dan ingin meningkatkan mungkin sih Pak, meningkatkan tentang skala. Jadi berapa Pak nanti kira-kira? Mungkin 8 atau 9 itu harusnya bisa. Ya, untuk 8 atau 9 berarti sudah melebihi KKM sih Pak. Iya, betul. Baik, untuk mencapai rentang 8 atau 9, kira-kira Pak Triwit sudah mempunyai rencana kegiatan atau rencana aksi yang akan dilakukan Pak? Iya, mungkin saya tadi kan dapat ide untuk yang telah Bu yang ditanyakan ke pengawasan tadi. Kalau misalnya anak yang menunggu itu yang dijadikan pengawas, itu saya malah bisa seperti itu. Jadi itu kan pas, jadi misalnya separuh, jadi satu anak ngawasi temannya satu, jadi
mungkin kayak seperti metode pembelajaran itu peer teaching. teaching, Iya, tutor jadi sebaya. tutor sebaya, jadi anak nanti setengah waktu di pembelajaran itu sebagai operator yang praktek itu, dan satunya sebagai pengawas atau observator. Jadi Iya, betul. di situ malah mungkin anak itu yang observator bisa belajar, oh nanti pas saat saya praktek harus seperti ini, atau mungkin dua anak itu mungkin bisa diskusi Benar. gimana caranya agar prakteknya itu berhasil. Mungkin bisa Iya. seperti itu ya. Itu malah kelihatannya langkah yang tepat mungkin Pak, karena jadi kedua kelompok nanti bisa bekerja bersama-sama kan dengan metode peer teaching atau tutor teman tutor sebaya, betul. Jadi tidak ada siswa yang diam, tidak ada siswa yang pasif, semuanya melakukan kegiatan. Jadi nanti yang kelompok pertama praktek, kelompok yang satunya adalah mengobservasi atau mengamati atau sebagai pengawas deh. Begitu pula dengan sebaliknya nanti untuk yang giliran kedua praktek, yang kelompok satunya mengawasi. Jadi nanti malah bisa berdiskusi mengenai apa yang mereka kerjakan. Baik Pak Trigit, kelihatannya untuk langkah yang nantinya mau dilakukan sangat tepat. Kira-kira ini mau dilakukan kapan ini Pak? Kebetulan minggu depan ada jam praktek, jadi mulai minggu depan akan saya terapkan. Saya buat jadwalnya yang bisa bergantian, anak mana yang operator, anak mana yang observator, nanti bisa bergantian kalau sesuai jadwal seperti itu. Baik, intinya akan segera dilakukan Pak, dan tidak sabar karena ingin segera melihat hasilnya. Gitu deh, apakah nanti siswa dalam satu kelas tadi bisa semua aktif melakukan kegiatan atau masih ada yang perlu dievaluasi lagi. Baik. Baik Pak Trigit, satu lagi mungkin bagaimana Pak Trip nanti akan mengevaluasi rencana aksi yang akan nanti dilakukan? Sebagai bahan evaluasi, yang pertama tentunya saya akan membuat refleksi pembelajaran nanti anak-anak. Kami suruh untuk melakukan refleksi pembelajaran, bagaimana pembelajaran hari ini sebagai bahan evaluasi saya untuk pembelajaran selanjutnya. Dan juga mungkin kami juga sesekali mengajak rekan sejawat, rekan saya di kompetensi teknik pemesinan sebagai seperti tim teaching, nanti untuk bisa mengobservasi saya, mungkin bisa memberi masukan ke saran pembelajaran saya untuk pembelajaran yang lebih baik gitu. Baik, kelihatannya ini sudah hampir di penghujung kegiatan nih Pak. Dari yang tadi menyampaikan permasalahan yang dihadapi, upaya yang sudah pernah dilakukan, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan. Berikutnya ini saya ingin tahu gitu Pak, gimana ya, kesimpulan inti dari pertemuan kita hari ini gitu Pak, kesimpulannya bisa disampaikan? Ya, alhamdulillah Bu, untuk percakapan hari ini, pertama setelah kami menyampaikan permasalahan tadi, bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Eni, dan akhirnya saya mendapatkan solusi permasalahan dari pembelajaran saya, dan minggu depan insya Allah akan saya laksanakan. Jadi semoga sesuai dengan harapan saya. Baik, kita tunggu ya. Kita tunggu minggu depan dengan hasil yang baik dan dengan berita yang baik Pak. Amin, semoga. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak. Yang terakhir mengenai kegiatan coaching kali ini, perasaan Pak Trigit setelah menyampaikan unek-unek dari awal sampai akhir, setelah kita melakukan kegiatan coaching di sini, perasaannya Pak Trigit bagaimana ini sih? Silakan disampaikan. Ya. Sudah lega, sudah punya bayangan solusi permasalahan nanti, dan tentunya saya tidak sabar lagi. Semoga minggu depan saya bisa terapkan rencana saya, dan semoga sesuai harapan yang saya inginkan untuk pembelajaran di kelas saya nanti. Baik, di sini intinya Pak Trigit mempunyai permasalahan dan sudah bisa untuk menemukan solusi atau pemecahan dari permasalahannya sendiri. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, yang saya pancing, Pak Trigit sudah bisa menyampaikan yang mau dilakukan, yang kira-kira digunakan untuk menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi, karena Pak Trigit sendiri yang
apa ya, yang berada di lapangan mengetahui kondisi siswa seperti apa. Itu ya Pak. Semoga nanti hasil dari rencana aksi yang akan dilakukan memberikan hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan Pak Widodo, dan semoga pembelajaran yang dilakukan semakin lebih baik lagi. Karena saya kira cukup untuk coaching kali ini Pak. Kita tunggu nanti kita tunggu minggu depan hasilnya seperti apa. Semoga sukses dan tidak ada tidak ada perbaikan lagi. Baik. Itu saja Pak Trinit, selamat siang. Terima kasih Bu Eni waktunya. Ya, selamat pagi Bu Eni. Ya, gimana, sudah selesai tadi makan kosennya? Sudah Pak, sudah. Ya, tadi saya mengamati, melihat, mendengar langsung bagaimana Bu Eni melakukan coaching pada Pak Widodo. Ya, jadi saya mencoba untuk menuliskan beberapa hasil observasi yang saya mungkin harus saya bebaskan dari penilaian atau asumsi secara pribadi yang jelas. Tadi saya sudah melihat dan mendengar bahwa coaching sudah berjalan dengan baik, lancar, dan Bu Eni selaku coach bisa hadir secara penuh. Jadi saya lihat luar biasa yang mendengarkan aktif dari wajah Pak Tri yang mengutarakan masalah. Kemudian Bu Eni selaku coach tadi sudah juga menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach juga Bu Eni bisa menemukan kata kunci dari apa yang jadi permasalahan Pak Tri Widodo tadi. Jadi kata kunci yang sudah ditemukan tadi, sehingga Bu Eni bisa menggiring ya lebih lanjut lagi pertanyaan-pertanyaan, sehingga coach atau Pak Tri bisa bercerita. Masalahnya mendalam sekali, yang luar biasa bercerita, sehingga Pak Widodo aku coach tadi, wajah tadi bisa menceritakan dan bisa menemukan ide-ide ya brilian, ya ide-ide yang luar biasa dari masalah yang dihadapinya. Ini karena Bu Eni selaku coach luar biasa, sudah bisa menggali. Dan juga saya lihat tadi Bu Eni bisa menggunakan prinsip coaching yang luar biasa, yaitu prinsip kemitraan. Di antara Bu Eni dan Pak Tri tidak ada gap, sehingga ada keterbukaan, sehingga ada suasana menyenangkan gitu, sehingga antara Bu Eni dan Pak Widodo tidak ada pemisah gitu. Ya, kedekatan, sehingga tidak ada canggung, tidak ada takut atau apa yang menghalangi, sehingga cerita wah ini kemudian mengutarakan itu luar biasa. Dan sehingga tadi juga saya lihat apa yang saya lihat dan perhatikan, Bu Eni juga bisa memaksimalkan Pak Tri untuk memaksimalkan potensi, untuk mengembangkan ide-ide. Ya, setelah saya melakukan pengamatan, memperhatikan praktek coaching yang dilakukan Bu Eni terhadap Pak Tri Widodo, saya mengajukan beberapa pertanyaan itu. Ya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ini? Yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan Bu Eni apa? Baik Pak, yang sudah saya lakukan dalam praktek coaching ini yang menjadi tujuan pengembangan yang saya inginkan, yaitu saya bisa menerapkan alur dalam memecahkan masalah, yaitu dengan menggunakan alur Tirta yang sudah saya sampaikan di awal tadi, dengan menanyakan tujuan diadakannya diskusi coaching, yang kemudian mengidentifikasi permasalahan dengan cara menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga informasi bisa tergali dari si coaching. Kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coaching dari permasalahan yang sudah dihadapi, dan juga tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan setelah kegiatan berlangsung.
Dan tadi dalam kegiatan coaching yang saya juga ingin kembangkan yaitu yang pertama adalah prinsip coaching sendiri, kemitraan Pak. Jadi saya itu kalau ingin melaksanakan coaching, saya menerapkan prinsip kemitraan. Jadi seperti biar tidak ada sekat, tidak ada gap, biar tidak canggung. Jadi saya menerapkan prinsip kemitraan. Yang pertama, yang kedua adalah fokus pada si coaching. Fokus di sini artinya mendengarkan aktif, tidak melakukan kegiatan selain mendengarkan aktif, dan juga bersikap terbuka dan juga ingin tahu, karena saya juga ingin menggali pertanyaan ya. Jadi saya kepo, untuk bahasa sekarang itu kepo, ingin tahu dengan sedetail mungkin, serinci mungkin permasalahan yang dari prinsip coaching gitu Pak. Ya, benar sekali Bu Eni selaku coach dalam melakukan coaching. Jadi yang dilakukan sudah sesuai. Jadi memang indikator pencapaian adalah dari alta itu ya. Jadi yang pertama lagi tujuan. Jadi Ibu sudah menyampaikan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya sehingga Pak Widodo juga mengungkapkan masalahnya, identifikasi masalah yang dihadapi, kemudian bisa mengungkapkan, mengajukan pertanyaan sehingga Pak Widodo juga mengungkapkan rencana-rencana aksi sampai tanggung jawab dan memberikan solusi ya. Ada pemecahan masalah yang didapat dari hasil coaching ini. Jadi kompetensi apa lagi ya untuk bisa dikembangkan selain juga kemitraan, Yang ingin saya kembangkan itu Pak, saya masih tetap ingin mengembangkan bagaimana cara saya bisa masih ingin menggali lebih rinci lagi informasi dari si coaching sampai dengan akarnya gitu Pak. Jadi saya akan berusaha untuk tetap mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga nanti si coaching bisa menggunakan pertanyaan sampai lengkap sampai rinci detail, sehingga saya juga bisa menggali, menanyakan pertanyaan, dan nanti coach akan bisa memaksimalkan potensinya dari pertanyaan yang saya berikan. Nanti akan muncul mungkin ide-ide atau rencana-rencana yang akan dilakukan gitu Pak. Jadi mungkin itu saja. Ya, terima kasih atas waktunya di sini. Dari apa yang sudah dilakukan Bu Eni selaku coach luar biasa. Ya, dari kesimpulan yang bisa saya ambil, jadi Bu Eni tetap kembangkan potensinya sebagai coach ya, karena kita saat ini memang butuh pula kompetensi sebagai tenaga pendidik itu juga sebagai rekan sejawat itu kemitraan tadi bisa mendukung keberhasilan pendidikan yang berpihak pada murid ya. Jadi lanjutkan terus Ibu, semangat terus, saya kembangkan juga potensi-potensi sebagai coach nantinya. Ya, saya harap nanti juga Ibu Eni bisa mengcoaching banyak dengan tadi kembangkan potensi-potensi yang ada melalui alur kita. Terima kasih atas waktunya dan kita akhiri pertemuan kita hari ini, dan harapan saya dari hasil catatan ini semuanya nanti kita saling berkembang ya, mengembangkan potensi kita sebagai coach yang bisa mendukung keberhasilan pendidikan pada umumnya. Itu nih, terima kasih. Ya, selamat siang, terima kasih, selamat lanjutkan aktivitas selanjutnya. Selamat siang.